Latihan dari halaman 261, tentukan semua pembagi nol di Z20. Ini bisa dengan membuat perkalian elemen tak nol, tetapi mungkin perlu waktu panjang ya mengalihkan. Jadi kita bisa kira-kira saja membuat pasangannya yang bisa dikali hasilnya 0. Kemudian yang tidak bisa ini adalah unit ya. Lalu kita himpun yang menjadi pembagi 0 di sini dari 2 sampai 18. Sisanya adalah unit. Karena ada pasangan sehingga hasil kalinya 1. Kemudian buktikan elemen tak 0 di Zn adalah unit atau pembagi 0. Ini belum dijawab, silahkan dicoba. Tentukan elemen tak 0 di ring yang bukan unit maupun pembagi 0. Kita bisa lihat di ring bilang bulat, unitnya hanya 1 dan min 1 ya, karena identitasnya 1. 1 kali 1 1, min 1 kali 1 juga 1. Di Z ini tidak punya pembagi 0 karena A, B, 0 itu hanya dipenuhi oleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, kita cari yang bukan unit maupun bukan pembagi 0. Berarti selain 1 dan min 1, elemen tak nolnya adalah bukan unit dan juga bukan pembagi 0 ya. Jadi kita bisa sebutkan semuanya. Yang lebih besar dari 0 contohnya adalah 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu semuanya bukan unit juga bukan pembagi 0. Kemudian yang kurang dari 0 adalah dari min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Itu juga bukan unit dan juga bukan pembagi 0. Ring lain contohnya M2Z, itu unit adalah yang berdeterminan 1 atau min 1 ya. Karena inverse perkaliannya. Elemen identitasnya adalah matriks identitas 1001. Ketika determinannya 1 atau min 1, pasti dia inverse-nya masih bilang bulat. Contohnya min 3, ini adalah 3, 1, 7, 6, ini matriksnya, pasangannya ini ya. Kita tinggal cari inverse-nya karena determinannya 1. Maka adjoint-nya ya, inverse-nya adalah 1/1 kali adjoint-nya. Jadi ataupun 1 per min 1. Jadi pastinya ini akan sama, akan menghasilkan bilang bulat juga. Ini hanya beberapa contoh unit atau yang punya inverse perkalian. Kita mau cari yang bukan unit dan juga bukan pembagi 0. Jadi kita cari yang determinannya tidak 1 atau min 1. Ini contohnya determinannya 4 kali 3 12 kurangi 30 jadi min 18. Apakah ini punya pasangan sehingga kalau dikali hasilnya 0? Nah ini kita ingin tahu apakah dia pembagi 0 atau tidak. Ternyata kalau kita kali, kita bikin persamaan ya, peroleh persamaan SPL seperti ini, dan itu hanya dipenuhi oleh A0 C0. Dengan cara yang sama kalau kita mengali baris 1 kolom 2 ini juga 4B 6D0 juga akan sama persamaannya ya. Jadi pasangannya hanyalah akan jadi 0 gitu. Berarti kesimpulannya 4 6 5 3 ini contoh bukan pembagi 0 dan juga bukan unit. Nah, jadi bisa dicari matriks-matriks lainnya ya. Kemudian kalau kita lihat ring bilangan rasional, bilangan real, itu karena dia adalah lapangan, pasti semua elemen tak nolnya adalah unit. Jadi kita tidak bisa menemukan yang bukan unit maupun bukan pembagi 0. Ada soal lagi nomor 8. A tak 0 adalah elemen ring komutatif. Buktikan A pembagi 0 jika A kuadrat B sama dengan 0 untuk 1B tak 0. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Pembuktiannya harus 2 arah. Diketahui yang pertama A pembagi 0 akan dibuktikan A kuadrat B sama dengan 0. Ini langkah-langkahnya. Ya. Jadi kita cari pasangan A-nya yang pembagi 0 ya. Itu suatu bilangan tak 0 yang juga harus C kuadratnya tidak 0. Karena ada juga pasangan A ini mungkin A kali C-nya 0 gitu. Bukan. C kuadratnya 0.
Kita kalikan AC hasilnya 0. Jadi B nya yang dipilih adalah C kuadrat, sehingga terjawab. Kemudian juga arah sebaliknya lebih mudah lagi. Kalau A kuadrat B 0, untuk 1B tak 0, kita tulis A kali AB 0. Maka di sini ada dua kemungkinan, AB nya bisa 0, bisa tak 0. Kalau AB nya 0, jelas A nya pembagi 0. Kalau AB nya tak 0, sementara A dikali AB 0, berarti A juga pembagi 0, karena pasangannya adalah AB yang tak 0. Jadi terbukti A nya pembagi 0. Ini contoh ring komutatif tanpa pembagi 0, tapi bukan daerah integral. Kita harus lihat dulu definisi daerah integral. Komutatif dengan elemen satuan tak mau berbagi 0, berarti beda dengan soal tadi, adalah harusnya ada elemen satuan. Berarti kalau bukan daerah integral, kita cari yang tidak punya elemen satuan. Contohnya adalah ring 2Z, 3Z, dan seterusnya. Jadi dia bukan daerah integral. Soal 16 ini adalah elemen nilpoten dari ring komutatif membentuk subring. Ini belum selesai ya. Definisi elemen nilpoten adalah A pangkat M sama dengan untuk suatu N pulang positif. Ini kerangka penjawabnya ya. Jadi kita ambil dua elemen N. Karena di elemen nilpoten berarti A pangkat M sama dengan 0, B pangkat M sama dengan 0 ya. N dan M bilang berat positif. Yang harus tunjukkan A min B nya elemen nilpoten, artinya A min B harus dipangkatkan sesuatu, hasilnya 0. Ini kira-kira berapa pangkatnya, ini tadi masih jadi pertanyaan ya. Jadi P ya. Tapi kalau perkalian itu pangkatnya ambil saja N kali M, itu pasti pertemuan.